Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh Ibn Rushd tidak secara langsung tetapi melalui muridnya di Eropa yang belajar dari Spanyol, dan mereka ini dikenal dengan Averroisme. Averroisme memiliki pandangan tertentu tentang hubungan bahasa, filsafat, dan bahasa agama. Tentang hubungan bahasa, falsafat, dan bahasa agama, dan pandangan ini berakar pada pemikiran Ibn Rushd. Dalam sejarah filsafat dikenal adanya istilah borrowing, yaitu saling meminjam filsafat satu dengan hal yang lain. Hal ini terjadi pada filsafat Islam dan Barat. Kontak terjadi bersifat dua arah. Pada zaman keemasan Islam, filsafat Barat masuk ke dunia Islam dengan gerakan penerjemahan karya-karya filosofi Yunani klasik ke dalam bahasa Arab. Keinginan umat Islam mempelajari filsafat Barat tersebut dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam dan meningkatnya interaksi umat Islam dengan bangsa-bangsa lain, terutama Yunani dan Romawi. Orang Persia memegang peranan penting dalam proses pengaruh bagi gerakan transmisi filsafat Yunani ke dunia Islam, karena mereka terlebih dahulu berkenalan dengan peradaban dan filsafat Yunani, sehingga melalui orang-orang Persia ini bangsa Arab Muslim mulai mempelajari filsafat Yunani. Pengaruh lain Ibn Rushd, mereka membawa dan mengembangkan aliran malam filsafat Islam beragam tersebut. Sedangkan pemikiran Ibn Rushd berkembang menjadi suatu gerakan Averroisme yang pengaruhnya ke barat lebih besar dibandingkan filosofi Muslim lainnya. Ibn Rushd merupakan tokoh yang paling populer dan dianggap paling berjasa dalam membuka mata peradaban barat. Oleh karena itu, mengkaji dan mempelajari pelajaran hidup dan pemikiran filosofi yang disebutkan terakhir ini sangat menarik pada perkembangan selanjutnya. Riwayat hidup dan pemikiran Ibn Rushd. Riwayat hidup singkat Ibn Rushd. Ibn Rushd atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abi Rashid, berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ibn Rushd lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fiqh. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Kakek dan ayahnya menganut mazhab Maliki. Lingkungan yang sangat kondusif itulah membuat Ibn Rushd haus akan ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak saat itu, Ibn Rushd sudah mempelajari sebagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mengalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkaran keluarga dalam menuntut ilmu. Ibn Rushd mendatangi para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu untuk berguru dan menimba ilmu. Di antara guru atau para fuqaha itu antara lain Abu Alim Bashkawal, Abu Marwan bin Masarah, Abu Makar bin Sahum, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Razid. Karena itulah Ibn Rushd tumbuh dewasa. Ia terkenal dengan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Namun sayang, karena ajaran filsafatnya banyak ulama yang tidak menyukainya, bahkan ada yang sampai mengkafirkan Ibn Rushd. Ada juga sekelompok ulama yang berusaha untuk menyingkirkan dan memfitnah bahwa dia telah menyebarkan ajaran filsafat yang menyimpang dari ajaran Islam. Atas tuduhan itulah, Ibn Rushd diasingkan oleh pemerintah suatu tempat bernama Lughna. Tidak itu, di antara karya-karya filsafatnya dibakar dan diharamkan untuk dipelajari. Setelah beberapa orang terkemuka dapat memikirkan Khalifah Al-Mansur tentang kebersihan dari Ibn Rushd dari fitnah tuduhan tersebut, maka ia baru dibebaskan. Akan tetapi lama kemudian ia fitnah dan tuduhan seperti semula kembali terulang. Akibatnya pada kali ini Ibn Rushd diasingkan ke negara Maghribi atau negara Maroko. Sanalah kemudian Ibn Rushd menghabiskan sisa-sisa umurnya hingga datang ajal menjemputnya pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember 1118 Masehi. Ia wafat dan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan Timur. Kematiannya menjadikan kehilangan cukup besar bagi kerajaan umat Islam di Spanyol.
Beliau tidak meninggalkan sebarang harta, melainkan ilmu dan tulisan dalam berbagai bidang seperti falsafah, kedokteran, ilmu kalam, falak, fikih, muzik, kaji bintang, tata bahasa, dan nahwu. Dan semasa hidupnya Ibnu Rashid seorang yang suka hidup sederhana dan bersahaja untuk menjadikan tentang pakai harta, walaupun itu sifatnya sangat pokoknya sederhana lah. Ibnu Rashid. Karya Ibnu Rashid, kebesaran. Ya, karya Ibnu Rashid, kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rashid bisa dilihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya, ia selalu membagi pembahasan ke dalam 3 bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah komentator sekaligus kritikus ulum. Ulasannya terhadap karya-karya filsafat besar dahulu banyak sekali, antara ulasannya terhadap karya Aristoteles. Tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan filosofinya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filosofi semasa maupun sebelumnya. Kritik dokumenternya itulah mengantarkan menjadi terkenal di Eropa. Alasan-alasannya terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa. Muncul di sana suatu aliran yang dinamakan namanya Averroisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya Muslim pendahulunya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan Al-Ghazali. Beberapa karya Ibnu Rashid yang masih dapat dilacak antara lainnya sebagai berikut. Tahafut at-Tahafut, kerancuan dan kerancuan adalah tanggapan atas buku Al-Ghazali Tahafut al-Falasiyah. Kedua, keracunan para filosofi. Ketiga, Jauhar al-Ajram as-Samawiyah, dalam kurung struktur benda-benda langit. Ittishar al-Mufarik al-Insan, yaitu komunikasi asal yang membedakan dengan manusia. Syuruh Kathirah ala Farabi al-Masail al-Mantiki Arista, beberapa komentar terhadap pemikiran Aristoteles. Makalah Ar-Ra'la Abi Ali bin Sina, yaitu makalah jawaban untuk Ibnu Sina dan lainnya seperti ilmu kalam. Fas al-Maqal Fama Baina al-Hikmah Asy-Syari'ah min al-Ittishal, uraian tentang kitan filsafat dan syariah. I'tiqad masyayin wal mutakallimin, keyakinan hukum libaris dan pakar ilmu kalam. Ilmu astronomi, kalam ma'ruyah jir'at sabisah, pendapat tentang melihat meteor yang tetap tak bergerak, dan lain banyak lagi ya. Pemikiran filsafat Ibn Rashid. Menurut karya terpenting ada 3 buku karya pemikiran Ibnu Rashid yang menggambarkan dunia Eropa pada pertengahan abad ke-13. 1. Buku Fars al-Maqal Baina al-Hikmah Asy-Syari'ah min at-Tishal. 2. Kitab Al-Kashf Manahij al-Adilah fal-Aqaid al-Millah, itu menyingkap berbagai metode argumentasi ideologi agama yang membahas secara terinci masalah-masalah akidah yang dibahas oleh filosofi dan teologi Islam. 3. Tahafut, yang tadi kerancuan dalam kitab kerancuan Al-Ghazali. Kandungan isinya membela kaum filosofi dari tuduhan kafir sebagaimana ditentukan Al-Ghazali dalam buku Tahasud al-Falasifah, kerancuan filsafat hukum. Buku lainnya juga penting dalam bidang hukum Islam fikih adalah Bidayah al-Mujtahid, permulaan bagi mujtahid. Buku ini merupakan studi perbandingan hukum Islam. Di dalamnya diuraikan pendapat Ibn Rashid dengan menggunakan pendapat-pendapat imam-imam mazhab. Tidak ada satu bentuk pemikiran yang berkembang di masanya yang berhasil lolos dari kritik dan analisanya, sebuah kritisme yang dibangun atas rasionalitas yang mapan. Munculnya pemikiran Ibn Rashid tak ubahnya seperti goncangan terhadap status quo. Di samping menyerahkan terbukanya pintu ijtihad dalam segala bidang, juga berupaya melakukan rasionalisasi terhadap segala bentuk keilmuan di masanya. Ibn Rashid terlihat dari beberapa argumentasinya dalam memahami permasalahan akidah. Ibn Rashid mengakui adanya kebebasan aksi dalam diri manusia, berhasil melakukan rasionalisasi terhadap permasalahan qad atau qadar yang selama berabad-abad menjadi sentral persengketaan antara umat Islam. Keimanan terhadap qad dan qadar juga tidak akan mempengaruhi otoritas Tuhan atas makhluknya.
Setiap perbuatan manusia selain merupakan kehendak dirinya sendiri, bukan paksaan dari Tuhan. Pengaruh pemikiran Ibnu Rushd sangat baik terhadap bangsa Eropah sejak abad 12, tidak terlepas dari sumbangan peradaban Islam dari tokoh-tokoh Muslim. Tapi pengaruh filsafat Ibnu Rushd pada masa Eropah itu mulai melemah karena adanya perlawanan ortodoksi Yahudi, membuat pemikiran Ibnu Rushd mulai menyusut dan hampir punah. Ini tidak lepas dari andil Musa al-Masnu yang menerjemahkan karya Al-Ghazali. Tidak hanya dalam Islam dan Yahudi, filsafat Ibnu Rushd mendapat perlawanan dari Thomas Aquinas sebagai representasi dari kaum Kristen merasa sah. Kesimpulannya, tidak dapat dibantah bahwa perkembangan dan kemajuan peradaban Arab yang spektakuler seperti sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari sentuhan peradaban Islam pada abad pertengahan. Karena abad pertengahan ini Islam tampil sebagai puncak peradaban dunia. Masyarakat Barat pada saat itu berada dalam abad keterbelakangan, masih berpikir pendek dan kebekuan pemikiran otak. Proses transformasi ilmu pengetahuan dan filsafat Islam ke Barat terjadi melalui rute segitiga perdagangan antara Spanyol, Sicilia, dan Syria. Para guru pada saat itu pedagang dari Spanyol, Afrika, serta tentara perang salib adalah pembawa-pembawa ulama ilmu pengetahuan Islam ke Barat. Saat itu jalur tak kalah pentingnya dalam proses transformasi. Jalur pendidikan ada universitas seperti Sevilla, Cordova, Toledo, Granada, Valencia. Ini kota Spanyol. Berkumpul di kota-kota menimba ilmu pengetahuan Muslim. Demikian juga orang-orang yang Yahudi Spanyol ikut serta dalam proses alih pengetahuan Islam. Gagasan Aviorisme yang ingin mengembangkan gagasan Ibnu Rushd dan berkembang di Barat sejak abad 13 ternyata tidak sepenuhnya bertumpu pada pemikiran Ibnu Rushd. Ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para eksponen Aviorisme dan ajaran Ibnu Rushd yang sebenarnya. Penyimpangan yang jelas adalah pandangan Ibnu Rushd tentang harmonisasi antara akal dan wahyu. Filsafat agama, mereka hanya mengambil gagasan rasionalisme Ibnu Rushd. Demikian dari saya tentang pemikiran Ibnu Rushd. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.